maka kemudian kita akan menjadi kalah karenanya. Kalau saya perhatikan di tim PAW saja, dalam berapa bulan ini di tim PAW semuanya mengalami sakit, dan kemudian banyak yang menjadi takut, gak ada yang datang. Tapi saya bersyukur sejak hari Minggu kemarin kita menaikkan pujian kemenangan di hadapan Tuhan. Hari ini sukacita yang besar juga Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Tepuk tangannya meriah sekali lagi. Haleluya. Mari saya akan mengajak kembali untuk membuka 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Masih rangkaian ucapan syukur seperti pada hari Minggu, bahwa saudara dan saya harus senantiasa mengucap syukur di hadapan Tuhan. Di hadapan 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-18. Berdapat, mari kita baca dengan suara yang keras 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan berkata kepada saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Kalau saudara dan saya sebagai orang percaya yang hidup dalam Kristus Yesus, dikatakan oleh firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa saudara dan saya harus mengucap syukur? Sebab mengucap syukur itu adalah yang dikehendaki oleh Tuhanmu. Mengucap syukur itu adalah kehendak Allah dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Sebagai orang percaya, kita, saudara dan saya harus mengerjakan kehendak Tuhan supaya kita hidup berkenan di hadapannya. Bahwa saudara dan saya harus mengucap syukur karena itu yang dikehendaki Allah. Dan mengucap syukurnya itu kapan? Firman Tuhan katakan kepada saudara dan saya, mengucap syukur itu dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Baik itu yang kita terima, yang kita alami adalah sesuatu yang baik maupun yang kemudian kelihatan buruk. Saudara dan saya kalau mengenal Tuhan dengan baik dan mau mengerjakan kehendak Allah dalam kehidupan kita semuanya, saudara dan saya wajib mengucap syukur. Yang menjadi persoalannya kan seperti ini. Seringkali saudara kita ini orang-orang percaya, ketika menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ketika saudara dan saya diizinkan oleh Tuhan menghadapi situasi yang rumit dalam kehidupan kita, saya nggak tahu yang rumit itu apa saja dalam kehidupan saudara. Mungkin persoalan keluarga, persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, kesehatan saudara dan saya. Sekalipun kita banyak mendengar firman Tuhan, dari tahun ke tahun mendengar firman Tuhan, kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, kita lupa untuk mengucap syukur. Malahan yang sering kali terjadi, kita bukan mengucap syukur, tapi sungut-sungut, kita mengeluh. Kenapa keadaan seperti ini kok bisa menimpa kita? Apalagi mungkin saudara berpikir begini, Tuhan, aku ini kurang apa? Saya sudah pelayanan, saya kemudian sudah rajin mempersembahkan persepuluhan, kembali persepuluhan. Saya rajin Tuhan, saya rajin membantu pelayanan di gereja lokal. Saya memberikan diri saya sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi kenyataannya seringkali dalam kehidupan saudara dan saya, kita menghadapi hal yang tidak inginkan. Saya memberitahu pada saudara, ada kalanya Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Ada amin? Harus ketahui. Mungkin juga itu serangan dari kerajaan kegelapan. Saudara bisa memilahnya. Tapi apapun yang terjadi di dalam hidup saudara dan saya, yang harus keluar dari lidah bibir kita, yang meluap dari dalam hati kita adalah ucapan syukur. Mari kita bandingkan terlebih dahulu Ayub pasal 2. Ayub pasalnya yang kedua. Ayub pasalnya yang kedua, ayat 7 sampai dengan yang ke-10. Ayub pasal 2 ayat 7 sampai dengan 10. Saudara percaya bahwa Ayub ini adalah orang yang disayang oleh Tuhan? Percaya? Oke, mari perhatikan dengan baik. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau
dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Perhatikan, kita percaya bahwa Ayub adalah orang yang saleh di hadapan Tuhan. Ayub adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi pada waktu tertentu, pada titik tertentu, Tuhan mengizinkan Ayub untuk kemudian dicobai oleh iblis pada waktu itu. Ayub harus menghadapi serangan dari kerajaan ke-8. Yang serangan pertama, saudara diingatkan oleh firman Tuhan bahwa semua harta bendanya, ternaknya habis dalam waktu bersamaan. Ribuan onta, ribuan ternaknya itu mati dalam seketika. Dan yang kemudian membuat dia harusnya bisa menjadi sedih dan kemudian jadi marah oleh kepada Tuhan. 10 anaknya, 10-10-nya ketika mereka sedang berkumpul mati semuanya dalam keadaan seperti itu yang sangat mengenaskan. Saudara perhatikan ini, kenapa itu bisa menimpa Ayub sebagai orang yang saleh? Seringkali kan kemudian kita berpikir begitu, harusnya Tuhan memberikan perlindungan dong, harusnya Tuhan menolong dia dong, harusnya kemudian Tuhan mengusir semua malapetaka itu. Tapi kenapa Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Ayub? 10 anaknya meninggal dalam waktu yang bersamaan, lalu hartanya habis. Itu yang pertama. Itu kemudian tidak terjadi begitu lama. Muncul hal yang berikutnya. Iblis datang lagi dan kemudian sekarang merongrong kesehatannya. Alkitab tulis kepada kita semuanya, dari telapak kakinya sampai ujung batu kepalanya, di atas kepalanya ini, dari ujung rambut sampai ujung telapak kakinya, semua kena bara. Yang kemudian sampai Ayub pun menggaruknya. Harus dengan peling dia garuk tubuhnya, saking gatalnya apa yang dihadapi dalam waktu saat itu. Saudaraku, kalau kita pada posisi Ayub, saya yakin, saya percaya iman kita belum sama seperti Ayub. Mungkin kita akan mengeluh, Tuhan kenapa kejadian-kejadian ini beruntun menimpa kehidupan saya? Saya kurang apa Tuhan? Sedangkan firman Tuhan tulis buat kita semuanya, Ayub adalah orang yang saleh di hadapan Tuhan. Jadi saya beritahu pada saudara, kalau saudara dan saya saleh, bukan berarti begini. Kalau saudara dan saya saleh, bukan berarti tidak ada tantangan. Kalau saudara dan saya saleh, bukan berarti tidak ada kemudian ujian dalam kehidupan kita. Kalau saudara dan saya sudah saleh di hadapan Tuhan, bukan lagi tidak ada masalah yang kemudian datang pada kita. Baik kesehatan saudara, lihat Ayub ini, penderitaannya luar biasa. Saudara baru kemudian masuk angin saja, saudara baru sakit kepala saja, saudara kemudian baru sakit kemudian terus kemudian cek ini cek itu, kemudian saudara kita tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Perhatikan ini, saking kemudian keadaannya buruk sampai istrinya berkata seperti ini, Ayub, lebih baik kamu kemudian menghujat Tuhan saja. Berkatalah istrinya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah ayahmu dan matilah. Istrinya sampai melihat begitu karena dia tidak tega melihat suami yang disayangnya, suami satu-satunya yang sah, suami yang kemudian menjalani kehidupan berumah tangga sekian puluh tahun, tidak ada masalah yang besar, tapi sekarang dia melihat penderitaan suaminya sampai kemudian menggaruk apa yang ada dalam dirinya dengan beling. Makanya kemudian dia berkata, kutuki saja Allahmu dan matilah. Lalu lihat statement daripada Ayub, orang yang menghadapi masalah yang begitu besar. Dia berkata, engkau bicara seperti perempuan gila. Dikatakan begini, yang saya mau tegakkan ini, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak menerima yang buruk? Perhatikan ini menunjukkan sikap mentalitas orang percaya, bahwa dalam hidup saudara dan sebagai orang percaya, mentalitas kita harus sama seperti Ayub, bisa menerima yang baik, bisa mengucap syukur dalam keadaan yang baik, tapi juga bisa menerima kalau yang buruk datang dalam kehidupan kita. Wis, tidak ada yang amin kalau yang seperti ini. Kalau belum seperti Ayub saja, ya apalagi kalau seperti Ayub. Lihat, Ayub berkata,
Harusnya kita sebagai orang percaya yang takut akan Tuhan, apapun yang baik datang kepada kita, ataupun yang buruk yang datang dalam kehidupan kita, kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan amin. Selain saudara, saya ingin tunjukkan pada malam hari ini buat kita semuanya. Selain kenapa saudara dan saya mengucap syukur, sebab dalam mengucap syukur itu saudara dan saya mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sebab itu yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup saudara dan saya sebagai orang percaya. Yang berikutnya, dengan ucapan syukur ada banyak mujizat, ada kuasa dalam pengucapan syukur. Katakan amin. Dalam mengucap syukur itu sebenarnya mengandung kuasa di hadapan Tuhan. Mari yang pertama-tama saya akan mengajak saudara membuka firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6. Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-14. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayat 8 sampai dengan 14. Pertama, ucapan syukur akan melahirkan mujizat pelipat gandaan. Di dalam ucapan syukur melahirkan mujizat pelipat gandaan. Yohanes pasal 6 dikatakan begini, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, kepada Tuhan Yesus, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Perhatikan ayat 11 dikatakan gini. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Perhatikan firman Tuhan ini adalah kisah bagaimana Tuhan membuat mujizat 5 roti, 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Waktu Tuhan mengucap syukur, lalu roti itu menjadi berlipat ganda, sanggup memenuhi kebutuhan 5.000 orang lebih pada waktu itu. Yang bahkan kemudian firman Tuhan katakan ada lebihnya 12 bakul setelah dikumpulkan pada waktu itu. Perhatikan firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa kisah ini menyatakan kebenaran buat saudara dan saya, bahwa apapun yang ada di tangan kita, apapun yang ada dalam kehidupan saudara, tidak penting jumlahnya, mau sedikit atau banyak, firman Tuhan mengajarkan kebenaran kepada kita, bahwa apapun yang ada dalam tangan kita, yang kita miliki, nikmati semuanya itu dengan ucapan syukur. Pergunakanlah itu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan kemudian dari dalam hati kita harus penuh dengan ucapan syukur untuk menikmatinya, untuk mempergunakannya, untuk mempersembahkan kepada Tuhan, untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saudara dan saya menikmati apa yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, maka Allah akan melipat gandakan dan mencukupkannya segala sesuatu yang saudara perlukan dalam kehidupan kita. Repotnya kan begini, seringkali sulit buat kita mengucap syukur kalau yang ada di tangan kita jumlahnya tidak seberapa. Betul tidak? Kalau saudara dan saya ketika berkatnya sedikit,
kelihatannya kurang, kelihatannya tidak cukup 1 bulan. Rasanya kemudian kita mulai berpikir dan ragu-ragu, cukupkah semuanya itu Tuhan? Apakah jumlah yang segini ini cukup buat saya? Kita seringkali kemudian tidak bisa mengucap syukur dalam segala hal. Kita karena melihat jumlahnya. Perhatikan, hal ini sama seperti yang kemudian diungkapkan oleh Andreas pada waktu itu. Di ayatnya yang ke-9 dikatakan begini, seringkali sikap Andreas ini juga mewakili sikap saudara dan saya ketika apa yang ada dalam tangan kita, ketika berkat yang ada dalam kehidupan kita jumlahnya tidak seberapa. Kalau waktu-waktu yang lalu mungkin sebelum pandemi, saudara dalam usaha, dalam pekerjaan, untungmu cukup, untungmu lumayan, luar biasa. Tapi kemudian pandemi ini, kemudian toko saudara menjadi sepi, kemudian apa yang saudara terima sekarang menjadi berkurang. Yang dulunya bisa mengajar, sekarang nggak bisa mengajar. Sulit semua kondisinya. Tapi dalam posisi seperti itu, berapa bulan berjalan dari bulan Maret sampai bulan sekarang ini, bulan yang 10, 7 bulan, 8 bulan. Saudara perhatikan seperti ini. Saudara pikir kemudian apa yang ada dalam gereja tidak menjadi berkurang? Semuanya berkurang. Tapi bagaimana sikap mental saudara dan saya sebagai orang percaya? Bisakah kita mengucap syukur dalam segala hal? Ketika diberkati dengan jumlah banyak, terima kasih Tuhan. Ketika jumlah berkat yang menjadi berkurang, apakah saudara dan saya bisa berkata, terima kasih Tuhan? Seringkali sikap dari Andreas ini sama seperti mewakili banyak orang di antara kita. Dia berkata begini, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Secara fakta perhatikan, 5.000 orang dewasa yang kumpul, belum perempuannya, belum anak-anaknya, jumlah yang sangat banyak. Tapi yang ada pada waktu itu cuman 5 roti dan 2 ekor ikan. Itu karena bekal anak kecil. Rotinya tentu bukan roti yang gede-gede, tidak. Tapi kemudian dia berkata begini, Andreas, apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Tentu tidak cukup. Saya perhatikan ini. Perhatikan dengan baik. Seperti kemudian hari Minggu saya sampaikan dengan awali, bahwa hidup saudara dan saya bukan ditentukan oleh roti, tapi hidup saudara dan saya ditentukan oleh firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan untuk kita semuanya. Apapun yang saudara dan saya miliki, kalau engkau menikmatinya dengan ucapan syukur dan berani mengerjakan dalam kehidupan kita, pelipat gandaan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Sikap Andreas, dia melihat secara fisiknya, ya memang tidak menjadi masalah, sebab memang secara logika seperti itu, 5 roti 2 ekor ikan mana cukup untuk 5.000 orang laki-laki. Tetapi di pemandangan Yesus menjadi berbeda, bahwa 5 roti dan 2 ekor ikan itu cukup di hadapan Tuhan, di hadapan Bapaknya. Maka statement Tuhan Yesus dikatakan seperti ini di ayat yang 11. Perhatikan dengan baik. Kalau Andreas bersikap, mana cukup ini. Tapi Yesus berbeda. Lalu Yesus mengambil roti itu. Alkitab katakan apa? Mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Perhatikan, sebanyak yang mereka kehendaki. Apa yang dikerjakan oleh Yesus menjadi berbeda dengan apa yang dikerjakan oleh Andreas. Andreas mulai bersikap menjadi pesimis karena jumlah yang sedikit. Tapi bagi Yesus itu sudah lebih daripada cukup. Dia mengangkat tangannya, dia mengucap syukur di hadapan Bapaknya. Maka kemudian 5 roti dan 2 ekor ikan kecil itu sanggup memenuhi kebutuhan orang yang 5.000 laki-laki banyaknya. Terjadi pelipat gandaan. Setiap kali roti dipotong, setiap kali roti dibagikan, tidak pernah habis dari tangan Yesus. Kemudian dibagikan terus, tidak pernah berhenti sampai cukup semuanya. Demikian juga dengan 2 ekor ikan, dibagikan, tidak pernah habis karena dimulai dengan
pengucapan syukur. Saya ingin menyampaikan ini pada saudara semuanya. Kalau dalam kehidupan saudara dan saya selalu ada pengucapan syukur. Yang kelihatannya berkatmu pada bulan ini, kelihatannya mungkin tidak cukup. Tapi kalau kamu bisa mengucap syukur, Tuhan akan terus tambahkan, Tuhan akan terus tambahkan, Tuhan akan terus tambahkan. Kalaupun jumlahmu banyak yang kau terima, tapi kalau kau tidak bisa mengucap syukur, tidak terjadi mujizat pelipat gandaan dalam kehidupanmu. Yang ada kamu akan berkata begini, kurang kok Tuhan, kurang kok Tuhan. Tapi orang yang mengucap syukur, dia selalu puas dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang berikutnya perhatikan ini, bahwa mengucap syukur itu selalu berkaitan dengan pengorbanan. Katakan dengan saya, mengucap syukur berkaitan dengan pengorbanan. Perhatikan ini, di sini ada anak kecil dalam peristiwa ini. Yang punya bekal yaitu apa? 5 roti dan 2 ekor ikan. Perhatikan ini, anak kecil ini kemudian mempersembahkan, memberikan korban di hadapan Tuhan sebagai bentuk ucapan syukurnya. Perhatikan, anak kecil ini rela memberikan apa? Bekalnya kepada Tuhan. Perhatikan begini, ucapan syukur itu tidak hanya sebatas lewat kemudian teori dan ucapan kita. Ucapan syukur itu harus disertai dengan tindakan, yaitu berkorban. Katakan amin. Saudara dan saya mesti berkorban, memberikan sesuatu. Saya senang berterima kasih kepada saudara semuanya yang kemudian sudah berkorban untuk sewa tempat di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak dengan apa yang saudara kerjakan. Saya justru melihat ada di antara saudara yang kemudian dalam keadaan kurang pun masih bisa memberi. Itu luar biasa. Itu ungkapan syukur saudara di hadapan Tuhan. Dan saya berdoa bagi yang sudah memberi, kalian akan menikmati mujizat pelipat gandaan di hadapan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau anak ini tidak memberi pada waktu itu, terjadi nggak mujizat pelipat gandaan? Terjadi nggak 5 roti dan 2 ekor ikan itu bisa memberi makan pada waktu itu? Perhatikan di sini, saudara dan saya mungkin kelihatannya memberinya sedikit, jumlahnya tidak banyak. Saudara mesti belajar mengucap syukur dengan cara memberi. Kata amin. Mulai dari kalian sekolah, mulai dari kalian kuliah, seberapa banyak itu bukan persoalannya, tapi memberi dengan ucapan syukur itu yang penting. Jumlahmu gede secara nominal, tapi kalau kamu memberinya dengan tidak mengucap syukur, itu sama saja. Tapi kalau 5 ketul roti dan 2 ekor ikan yang jumlahnya tidak seberapa, tapi kamu memberinya dengan ucapan syukur, memberinya dengan segenap hati, Tuhan membuat mujizat di dalamnya. Katakan amin. Sekali lagi terima kasih buat anak-anakku yang luar biasa. Kalian sudah berani berkorban dalam kekurangan kalian. Kalian masih bisa kemudian menyisihkan, memberikan uang kalian untuk saudara tabur untuk kontrak buku di tempat ini. Luar biasa sekali. Kalian diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah. Coba bandingkan sekarang dengan 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17. Kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 10 sampai dengan 16. Mengucap syukur berkaitan dengan korban persembahan di hadapan Tuhan. Mengucap syukur itu bukan hanya ucapan saja, bukan hanya omongan saja, tapi tindakan. Kalau saya mau mengajarkan buat kalian yang masih sekolah, yang masih kuliah, Pak, saya cuma punya uang 20.000, 50.000, 100.000. Saya ajari pada saudara, beri yang terbaik buat Tuhan. Bukan soal jumlahnya. Makanya kalian akan menerima mujizat pelipat gandaan dalam hidupmu. Kau tidak akan pernah kekurangan dalam kehidupanmu. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 10 sampai dengan 17. Sampai 16. Sesudah itu Elia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab,
demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan ia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Lihat ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti apa? Perhatikan, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Penting seperti firman Tuhan, firman yang keluar dari mulut Tuhan. Perhatikan ini, sebuah kisah pada waktu terjadi kelaparan di Israel. Setelah kemudian Elia dipelihara oleh burung gagak, lalu sungai Kerit menjadi kering. Lalu Tuhan memerintahkan dia untuk pergi ke Sarfat untuk bertemu dengan seorang janda yang saat itu sedang mengumpulkan kayu untuk dia memasak. Waktu dia bertemu dengan janda ini, dia berkata seperti ini, Elia, dia berkata, berikanlah aku minum. Lalu janda ini dengan segera mengambil kendi buli-buli, lalu memberikan air minum kepada Elia. Lalu kemudian Elia berkata begini, berikan aku juga makan, berikan aku roti buat aku makan pada waktu itu. Lalu perempuan ini berkata, Tuhan, aku ini tidak punya apa-apa. Yang ada dalam kehidupan kami saat ini hanya segenggam tepung. Perhatikan seberapa banyak? Segenggam tepung. Segenggam tepung itu banyak atau sedikit? Sedikit atau banyak? Segenggam, cuman segenggam. Dan dia berkata hanya kemudian sisa minyak sedikit di dalam buli-buliku. Aku ini sedang mengumpulkan 2-3 batang kayu, dan aku pulang, aku akan mengolah tepung yang hanya segenggam itu, dan kemudian aku membakarnya, dan kemudian aku makan dengan anakku. Setelah itu aku menunggu ajal menjemput kami berdua. Kemudian Elia berkata seperti ini, buatlah lebih dahulu, buatlah seperti yang kamu mau katakan, tapi buat lebih dahulu buat saya yang kecil saja, lalu kemudian buat kamu juga. Perhatikan ini, lihat di sini, ada sebuah pengorbanan yang janda Sarfat lakukan. Benar? Kamu minta air, aku sudah memberi, tapi sekarang kamu juga minta yang lebih daripada air, yaitu roti, yang aku juga tidak punya. Aku hanya punya sedikit dan menunggu mati pada waktu itu. Tapi luar biasanya waktu Elia berkata, buatlah lebih dahulu buat saya. Itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh oleh perempuan, yaitu janda Sarfat ini. Dia pulang, dia olah tepung yang hanya segenggam itu, lalu kemudian dia bakar, dan kemudian dia memberi kepada Elia. Lalu dia juga makan buat anaknya. Perhatikan firman Tuhan berkata begini, inilah mujizat pelipat gandaan. Setiap kali tepung diambil, saya tanya, yang ada di tempayannya itu habis nggak tepungnya? Muncul dari mana itu? Itulah mujizat Tuhan. Tiap kali diambil, tidak pernah habis. Minyak setiap kali ditumpahkan, tidak pernah habis. Luar biasa sekali. Makanya melihatnya jangan hanya dengan mata jasmani saja, tapi lihatlah dengan mata iman saudara, bahwa sesuatu yang sedikit, kalau kita nikmati dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan, itu cukup, dan kemudian terjadi berlipat gandaan dalam kehidupan kita. Silakan ya. Dia mendahulukan Tuhan. Dia mendahulukan hamba Tuhan pada waktu itu. Saya berterima kasih buat anak-anak yang selalu memperhatikan kami di rumah ini, di pastori ini. Ada yang selalu membawa belanjaan buat kami. Ya, dalam keadaan kami juga kurang pun, kalian ada yang membawa belanjaan datang ke tempat ini, bawa belanjaan.
Saya terima kasih kalau kemudian ada orang-orang yang kemudian dalam kekurangannya pun memberikan obat buat kami, memperhatikan kami. Terima kasih juga Israel bahwa kemudian buat kami ramuan herbal. Itu perhatian yang luar biasa. Bahwa kalian belajar mengucap syukur, bukan berkat itu kamu lihat nikmati sendiri di dalamnya, tapi kalian juga kemudian membagikannya, mendahulukan hamba Tuhan. Kalau kalian belajar seperti janda Sarfat ini, mendahulukan Tuhan, mendahulukan hamba-hamba Tuhan, saya yakin, saya percaya dalam hidupmu diberkati oleh Tuhan lipat kali ganda. Bahkan ada anak-anak yang bawa sayur tutuk dan ibu makan dengan banyak sekali. Loh, itu mungkin buat orang, kok sayur cuma daun ubi saja. Persoalannya bukan hanya sekedar daun ubi, tapi ucapan syukur saudara di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan perhitungkan. Dan saya berdoa, kalian tidak pernah kekurangan di hadapan Tuhan. Yang berikutnya, bahwa dalam ucapan syukur, saudara mengaktifkan kuasa kebangkitan dalam kehidupan saudara. Mari kita lihat bersama-sama Injil Yohanes pasalnya yang ke-11. Yohanes pasalnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-40 sampai dengan 44. Yohanes pasalnya yang ke-11. Oh, haleluya. Mari kita belajar dalam hidup saudara dan saya hari yang terakhir ini. Oh, kita selalu penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Amin. Dengan mengucap syukur ada mujizat lipat gandaan di hadapan Tuhan. Saudara mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa. Engkau tidak pernah kekurangan apapun keadaannya. Engkau tidak pernah kekurangan. Saudaraku, kemudian yang kedua adalah saudara kalau mengenaikan ucapan syukur di hadapan Tuhan, itu mengaktifkan kuasa kebangkitan di hadapan Tuhan. Yohanes 11 ayat 40 sampai dengan 44. Jawab Yesus. Ini peristiwa apa? Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati. Ingat, Lazarus sudah berapa hari meninggal? 4 hari dia sudah meninggal, jadi sudah membusuk. Saudara, saya sudah mengajar beberapa minggu yang lalu, waktu yang lalu, memang Tuhan sengaja, masih ingat? Tuhan sengaja untuk tinggal dan kemudian tidak langsung datang ke rumah Lazarus yang pada waktu sakit keras dan menyembuhkan Lazarus. Tapi kemudian Tuhan dengan sengaja dia tinggal pada waktu itu di kota yang lain, lalu kemudian Lazarus mesti meninggal, dan waktu Yesus datang itu sudah hari keempat dia sudah meninggal, yang Alkitab katakan dia sudah mulai merusak, sudah mulai busuk, baunya sudah busuk di hadapan baunya sudah busuk karena rusak, sudah 4 hari dia mengalami kematian pada waktu itu. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau apa? Engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Saya berhenti dulu di ayat yang ini. Perhatikan firman Tuhan dengan baik. Kalau saudara dan saya mau melihat kemuliaan Tuhan, siapa yang melihat kemuliaan Tuhan? Ada kuasa kebangkitan, ada kuasa mujizat pelipat gandaan, ada pembaharuan dalam hidup saudara dan saya, ada mujizat-mujizat yang besar yang saudara alami. Saudara dan saya modalnya cuma satu. Alkitab katakan begini, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Perhatikan ini dengan baik. Apa yang saudara hadapi saat ini? Apakah saudara masih punya iman di hadapan Tuhan? Apakah saudara dan saya masih percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Sekali lagi saya beritahukan gini, ketika menghadapi pandemi saat seperti ini, ketika saudara dan saya kemudian sakit, kemudian saudara kemudian periksakan bahwa kemudian ada reaktif dalam diri saudara, saya tanya kepada kalian, engkau tak percaya Tuhan atau engkau percaya dengan apa yang kemudian hasil yang saudara alami? Kita seringkali tidak mempercayai Tuhan. Kita nyanyi bisa dengan gagah perkasa seperti lagu-lagu tadi, Tuhan berjalan bersama dengan kita. Tapi ketika kita menghadapi masalah, ketika dalam keadaan sakit, belum sama seperti Ayub yang tadi, kita lupa bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Kita lupa kepada janji firman Tuhan yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Kita lupa dengan semua yang kalian dengar dan semua yang kalian catat sampai dengan saat ini. Puluhan tahun kita ikut Tuhan, tapi ketika kemudian masalah datang, kita lupa semuanya. Kita tidak menjadi percaya kepada Tuhan.
Kalau saudara mau melihat kemuliaan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Saya gak peduli kemudian saat ini kalian mengalami sakit yang luar biasa. Maaf kalaupun kemudian koma, kemudian orang mengalami kanker. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, engkau melihat kemuliaan Tuhan. Percaya kita bukan kepada Tuhan sekarang ini. Percaya kita kepada yang lainnya. Kita jauh lebih percaya kepada dengan minyak ikan. Kita lebih percaya kepada vitamin C dosis tinggi. Kita lebih percaya kepada apa lagi daripada percaya firman Tuhan. Bukan berarti saya melarang. Saya minum vitamin, saya minum minyak ikan, tapi percaya saya bukan kepada itu. Itu untuk memberikan kekuatan, memulihkan. Tapi saya lebih percaya kepada firman Tuhan yang Tuhan ucapkan dalam kehidupan kita. Kalau mau melihat kemuliaan Tuhan, ada terjadi mujizat dalam hidupmu, yang mati bangkit dalam kehidupan saudara, yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya kepada firman Tuhan. Hari-hari terakhir ini saya prihatin, sebab kemudian seperti ini banyak orang yang kemudian hilang percayanya kepada Tuhan. Orang menjadi kemudian hilang imannya di hadapan Tuhan. Orang kemudian terintimidasi dengan banyaknya berita yang bersifat ini. Kita saja belum menghadapi yang namanya aniaya. Saya ragu-ragu kalau aniaya itu terjadi dalam kehidupan kita, apakah kita masih percaya di hadapan Tuhan atau tidak? Saya mau minggu ini semua tim PAW datang ke gereja. Kita akan pesta. Kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian kemenangan di hadapan Tuhan. Jangan mau dibodohi oleh si jahat, si kunyuk yang kemudian mengintimidasi kita sehingga kita tidak bisa menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita dibungkam. Saya sudah membahas firman Tuhan dari kitab Mazmur bahwa kalau kita menaikkan pujian, ada kekuatan buat kita membungkam kekuatan musuh. Tapi saat ini sebaliknya. Orang-orang percaya tim-tim PAW dibungkam oleh iblis. Tidak bisa nyanyi lagi di hadapan Tuhan. Mari kita sekarang balikkan keadaan. Kita yang nyanyi, kita yang menaikkan pujian pengakuan pada Tuhan, dan kita bungkam kekuatan musuh. Jangan mau kalah. Bangkit. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Katakan amin. Minggu datang semuanya. Jangan peduli dengan yang lainnya. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita dengan ucapan syukur, tarian kemenangan di hadapan Tuhan. Kita bukan orang-orang yang kalah. Kita percaya dan kita akan melihat kemuliaan Allah. Haleluya. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus pada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Perhatikan firman Tuhan yang datang kepada kita, bahwa Yesus kemudian mengucap syukur di hadapan Tuhan. Yang dihadapi ini adalah orang yang sudah mati 4 hari lamanya, yang sudah membusuk pada waktu itu, yang orang-orang saat itu sudah mengalami kesedihan begitu rupa. Bahkan kemudian Marta dan Maria berkata, Tuhan, dia sudah busuk karena dia sudah 4 hari mati. Tapi kemudian Tuhan, bagi Tuhan tidaklah perkara yang mustahil. Mau mati 4 hari, mau mati 2 jam, mau mati berapa lama, kalau Tuhan berkehendak, maka bangkitlah orang yang mati itu. Katakan amin. Maka kemudian Yesus mengucap syukur di hadapan Bapanya. Penting sekali untuk saudara dan saya menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa kita. Yesus mengawali mujizat ini dengan ucapan syukur. Setelah dia mengucap syukur, dia berseru dan berkata begini, Lazarus, keluarlah. Saya mau mengajar begini pada kita semuanya malam hari ini. Ambil tindakan iman. Amin. Setelah kita menaikkan ucapan syukur, seperti tadi kita mengangkat tangan, kita memuji Tuhan, kita berterima kasih pada Tuhan, lalu ambil tindakan iman. Yesus berseru kepada orang yang mati di dalam kuburan 4 hari itu. Dia berkata, Lazarus, bangkit dan keluarlah dari kuburmu. Tampil tindakan iman pada saat ini.
dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan terkungkung oleh rasa takut saudara. Jangan terkungkung dengan persoalan yang kalian hadapi. Sekarang mesti mengambil tindakan mengucap syukur dan perintahkan dalam hidupmu apa yang sudah mati dalam dirimu. Saya tidak tahu apa yang sudah mati dalam hidup kita hari-hari terakhir ini. Mungkin tadi iman banyak orang Kristen menjadi mati. Mungkin kesetiaannya menjadi mati di hadapan Tuhan. Mungkin kemudian sekarang hubungan intimmu dengan Tuhan menjadi mati. Dulu kalian berdoanya sungguh-sungguh serius di hadapan Tuhan. Kalian datang ke gereja dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalian menyanyi, tapi sekarang kemudian mati sepertinya. Mungkin juga pelayanan-pelayanan saudara menjadi mati. Kalian dulu aktif pelayanan sana sini membawa jiwa-jiwa, tapi sekarang hampir 7 bulan kita tidak kerjain apa-apa. Ambil tindakan iman. Saya tidak tahu lagi apa yang mati dalam kehidupanmu. Kemudian masalah keluarga rumah tanggamu, suami dan istri tidak ada lagi cinta kasih di dalamnya, seperti mati, tidak sama seperti yang semula. Ambil tindakan iman. Perintahkan setelah kalian mengucap syukur supaya semuanya bangkit di hadapan Tuhan. Apa yang mati dalam dirimu sekarang ini? Hubunganmu dengan Tuhan, keseriusanmu dengan Tuhan, iman percayaanmu kepada Tuhan. Dulu kerajinanmu membaca firman Tuhan sudah mulai mati sekarang ini. Ambil tindakan iman di hadapan. Bahwa kalau kalian mengucap syukur di hadapan Tuhan dan berkata seperti Yesus, bangkitlah, keluarlah dari kuburmu, maka mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya katakan amin. Ada kuasa dalam mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua sekarang sampai dengan selamanya. Amin. Ada? Sudah Pak?